Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath Surabaya yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya dengan melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang laki-laki maupun yang perempuan. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Allah Subhanahu wa taala jadikan dan catat sebagai pemberat amal timbangan kita, amal kebaikan kita kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari tafsir As-Sa'di bagian Juz Amma, yang mana pertemuan sebelumnya kita masih dalam pembahasan tafsir surah apa? Al-Lail. Bukan Asy-Syams. Al-Lail apa Asy-Syams? Al-Lail. Barakallahu fiik. Berarti nyampe ayat 5. Sekarang ayat 5. Tayyib, barakallahu fikum.
Setelah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat 1 ya sampai dengan ayat yang keempat, wal laili idza yaghsha, demi malam apabila ya menutupi, apabila telah menutupi, wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila telah terang benderang, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian benar-benar berbeda-beda atau beraneka ragam. Sampai di situ ya. Barakallahu fikum. Silakan dibantu untuk baca tafsir ayat yang kelima. Walihada fassala. Walihada fassala. Nah, tapi sebelumnya ada lafaz walihada fassalallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, walihada fassalallahu ta'ala al-'amilina wa wasafa a'malahum faqala fa'amma man a'ta ay ma amara bihi aw ma umira bihi min al-ibadati al-maliyati kaz-zakawat wal kafarat wal nafaqat was sadaqat wal infaqi fi wujuhil khair wal ibadati al-badaniyyah as-salati was-sawmi wa nahwihima wal murakkabati minhuma kal-hajji wal umrati wa nahwihima wattaqama naha anhu min al-muharramati wal ma'asi ala ikhtilafi ajnasiha. Baik, barakallahu fikum. Walihada, dan karenanya, fassalallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan atau merinci ya, al-amilina, orang-orang yang beramal. Orang-orang yang beramal itu Allah subhanahu wa ta'ala rinci. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan. Wa wasafa a'malahum, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati amal-amal mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati amal-amal mereka. Faqal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa amma man a'ta, maka adapun orang yang memberikan. A'ta itu artinya memberikan atau memberi. Memberi apa? Ai ma amara bihi minal ibadatil maliyati, yaitu memberikan apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan terhadapnya dari ibadah-ibadah yang sifatnya maliyah, harta. Ibadah-ibadah yang sifatnya maliyah, yaitu harta. Seperti apa ibadah maliyah itu atau ibadah harta itu? Kazzakawati, seperti zakat-zakat ya, ada zakat mal, ada zakat fitrah ya. Ini adalah termasuk ya ibadah maliyah, ibadah harta. Wal kafarati wan nafaqati, dan juga kafarat ya. Kafarah itu adalah ya penebus ya, penebus dari apa saja yang menjadi pelanggaran dari satu ibadah ya. Kafarah itu adalah tebusan dengan harta dari pelanggaran yang kita lakukan dari
ya satu ibadah. Ya. Wan nafaqati, dan nafaqat, ya nafkah. Ya, nafaqat ini nafkah. Ini juga termasuk ibadah maliyah. Menafkahi keluarga, menafkahi ya orang miskin, menafkahi anak yatim, kerabat kita, ya, menafkahi orang yang membutuhkan. Ini termasuk ibadah maliyah yang jika kita lakukan itu dinilai sebagai ibadah harta. Was-shadaqati, dan seperti sedekah, ya, sedekah ini ya dengan harta kita, dengan makanan, dengan pakaian, ya dan yang semisalnya, obat-obatan yang bisa diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini juga termasuk ibadah maliyah. Wal infaqi, dan infak fi wujuhil khairi, di dalam ya yaitu tempat-tempat yang baik, ya, pada arah-arah yang baik. Ingat, infak itu dinilai sebagai ibadah maliyah ketika ditujukan, diarahkan kepada yang baik, ya. Ketika infak itu tidak diarahkan kepada yang baik, atau tempat ya yang dituju itu salah, atau tempat yang tidak baik, maka tidak bernilai, ya, harta yang kita keluarkan tersebut, ya, bahkan termasuk dosa karena telah ya mengeluarkan di dalam ta'awun alal itsmi wal udwan, yaitu menolong dalam perkara dosa, ya. Infak ditujukan kepada sesuatu yang tidak baik, maka itu bukan ibadah. Jadi yang dikatakan ibadah adalah infak yang fi wujuhil khair. Wal ibadati al badaniyati kas salati, dan juga ibadah-ibadah al badaniyah, ya, badan, ibadah-ibadah yang sifatnya badan. Jadi fa amma man a'ta itu mencakup ibadah maliyah, tadi sudah disebutkan seperti zakat, kafarat, nafaqat, sedekah, infak, dan juga termasuk di dalam man a'ta, orang yang memberikan di situ adalah memberikan dalam hal al-ibadat al-badaniyah, ibadah yang sifatnya badan, ibadah yang sifatnya yaitu jasad kita, ibadah yang dilakukan oleh ya anggota tubuh kita. Seperti apa? Kas sholati, seperti sholat, ya. Kas sholati, seperti sholat. Kita melakukan sholat itu masuk di dalam fa amma man a'ta, ya. Kita melakukan sholat, ya, gerakan kita itu, ya, gerakan badan kita itu mulai dari takbir, ruku, sujud, ya, tahiyat, ya, dan seterusnya dari gerakan-gerakan sholat itu dinilai sebagai ibadah badaniyah. Dan ibadah badaniyah itu masuk dalam cakupan fa amma man a'ta, ya. Termasuk juga ibadah badaniyah seperti wassaumi, seperti puasa, meninggalkan makan, minum, dan apa saja yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Badan kita ya menahan dari makan, minum, dan yang semisalnya dari pembatal puasa. Ini adalah ibadah badan. Wa ghairihima, dan selain dari keduanya, ya. Jadi kalau disebutkan sangat banyak, makanya
Di sini dikatakan wa ghairihima, dan yang selainnya. Jadi ibadah badan itu sangat banyak. Apa saja ibadah yang dikerjakan oleh badan kita atau anggota tubuh kita itu dikatakan sebagai ibadat al-badaniyah, ibadah yang sifatnya badaniyah. Kalau sebelumnya ibadah yang berhubungan dengan harta itu namanya ibadah maliyah. Nah, wal muraqqabatu min dzalika, dan al muraqqabah yang dipadukan atau perpaduan min dzalika dari itu. Min dzalika dari itu, yaitu perpaduan dari ibadah maliyah, ibadah harta dengan ibadah badaniyah, yaitu ibadah anggota badan. Ya, seperti apa? Kal haji, seperti ibadah haji. Ya, haji ini ya ibadah maliyah, ya, ia juga ibadah badaniyah. Dihitung sebagai ibadah harta juga ibadah badan juga. Ya. Umpamanya orang yang haji itu hartanya kuat, ya, hartanya banyak, melimpah, kaya, siap berangkat, ya, dengan ya dilihat dari hartanya, tapi badannya tidak sehat, badannya tidak bisa melaksanakan, ya tidak bisa. Makanya haji itu perpaduan, ya, muraqqabah, ya, dari ibadah maliyah dan ibadah badaniyah, ya. Begitu juga umpamanya badannya kuat, ya, sudah sehat, bugar, ya, bahkan siap tawaf, siap sa'i, ya, siap, ya, melaksanakan ibadah-ibadah dari ritual ibadah di sana yang membutuhkan memang ya ibadah badan, ya, banyak jalan, ada larinya juga. Nah, tapi ternyata dari segi maliyahnya hartanya tidak punya, kurang, yang tidak bisa terlaksana hajinya, ya. Atau bisa jadi mungkin nanti dipanggil sama Raja Salman, bisa jadi, ya, dadakan itu, ya, undangan khusus. Nah, itu lain lagi, ya. Meskipun dari segi harta tidak punya, tiba-tiba besoknya dapat undangan, nah itu kan lain lagi, ya. Ketika dapat undangan itu berarti sudah dikatakan dia mampu ibadah maliyah, ya, meskipun dadakan, barakallahu fikum. Dan wal umrati, dan umroh, ya, wal umrati dan umroh. Ini juga perpaduan antara ibadah maliyah dan ibadah badaniyah. Wa nahwihima, dan yang semisal dari keduanya. Jadi apa saja yang seperti haji dan umroh, ya, yang dipadukan atau terpadu di dalamnya itu ibadah harta dan ibadah badan, maka itu masuk dalam, ya, al-muraqqabah, yaitu ibadah perpaduan antara ibadah maliyah dan badaniyah. Wattaqa, ya, dan bertakwa. Jadi fa amma man a'ta sebelumnya, maka adapun orang yang memberi, tadi sudah dijelaskan, ya, apa yang dimaksud memberi di situ? Ibadah harta dan ibadah badan. Kita memberikan dalam, ya, bentuk ibadah harta maupun ibadah badan. Selanjutnya wattaqwa, dan bertakwa, ya. Bertakwa di situ ma naha anhu minal muharramati wal ma'asi ala ikhtilafi ajnasiha, yaitu bertakwa atau takut kepada Allah, ya, ma nuhiya anhu, terhadap apa yang dilarang, ya, terhadapnya. Siapa yang melarang? Ya tentunya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa yang dilarang? Minal muharramat, dari perkara-perkara yang diharamkan. Ya, minal muharramati, dari perkara-perkara yang diharamkan. Tidak disebutkan di sini karena memang perkara yang diharamkan itu sangat
banyak ya, dan penjelasannya ya ada pada ayat-ayat ya yang lainnya, sehingga tidak bisa disebutkan satu-satu apa saja yang dilarang dari perkara muharramat yang haram itu ya, termasuk ya kita bertakwa terhadapnya, yaitu takut atau enggan untuk mengerjakan perkara-perkara tersebut. Wal ma'asi, dan kemaksiatan. Jadi apa saja yang dilarang itu perkara yang haram dan perkara kemaksiatan. Baik itu memaksiati Allah, memaksiati Rasul. Ala ikhtilafi ajnasiha, ya, ala ikhtilafi, atas berbagai macam atau jenis. Ajnasiha itu jenis-jenisnya. Jenisnya banyak. Jenisnya apa yang diharamkan itu sangat banyak. Jenis dari apa yang dikatakan sebagai maksiat itu juga sangat banyak. Makanya di sini hanya dijelaskan ala ikhtilafi ajnasiha, atas ya berbagai macam jenis-jenisnya. Ya, apa saja yang merupakan atau termasuk dalam cakupan perkara yang haram dan perkara maksiat itu adalah perkara yang dilarang, yang hendaknya kita ya menjauhinya. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya, wa saddaqa bil husna ay saddaqa bi la ilaha illallah wa ma dallat alayhi min jami'i aqaidid diniyati wa ma tarattaba 'alayha min al-jazaa'i al-ukhrawiyya fa yassiruhu lil isra' ay yusahhilu 'alayhi amrahu wa yaj'aluhu muyassaran lahu kullu khairin wa yassaran lahu tarka kulli sharrin li'annahu ata bil asbabit taysir fayassarallahu lahu dzalik. Baik, barakallahu fiik. Jadi kalau sebelumnya fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberikan di situ ibadah maliyah, ibadah badaniyah, wattaqa, dan bertakwa dalam perkara yang maksiat dan perkara yang diharamkan, lalu wasaddaqa bil husna, dan membenarkan bil husna ya, terhadap al husna ya. Al husna, di antara makna al husna adalah adanya pahala terbaik ya, adanya pahala terbaik yaitu di surga. Kalau ya Syekh As-Sa'di rahimahullah menafsirkan di sini, di antaranya makna al husna, saddaqa bil husna, membenarkan terhadap al husna, di antara tafsirnya adalah ai saddaqa bila ilaha illallah ya, yaitu membenarkan terhadap la ilaha illallah, membenarkan terhadap kalimat la ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak disembah melainkan hanya ya Allah Subhanahu wa taala, membenarkan, meyakini ya kalimat tauhid ya. Jadi di antara tafsir dari al-husna itu adalah kalimat la ilaha illallah ya, atau kalimat tauhid, yaitu membenarkan la ilaha illallah. Wa ma dallat alaihi, dan apa saja yang ditunjukkan olehnya, yaitu ditunjukkan oleh la ilaha illallah. Maksudnya apa? Konsekuensi dari la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu ada konsekuensinya ya. Konsekuensi yang paling dasar adalah dua, yaitu an-nafyu wal itsbat ya. Yang pertama adalah an-nafyu, menafikan atau meniadakan seluruh sesembahan, seluruh tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah al-itsbat, menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan. Itu diantara konsekuensi yang paling inti, dan banyak lagi dari konsekuensi lainnya. Namun yang paling inti adalah
an-nafyu wal itsbat. Pada lafaz la ilaha itu ada ya makna yang terkandung berupa an-nafyu, peniadaan seluruh sesembahan selain Allah. Wal itsbat yaitu pada lafaz illallah, kecuali hanya Allah. Itu menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak disembah. Makanya di sini dikatakan wa madallat alaihi, ini menunjukkan pentingnya konsekuensi dari la ilaha illallah. Kalau hanya la ilaha illallah saja, maka banyak orang mengatakan la ilaha illallah. Ya. Banyak orang mengatakan la ilaha illallah tapi masih datang ke dukun. Banyak orang mengatakan la ilaha illallah tapi percaya ramalan bintang. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan selanjutnya, yaitu konsekuensi dari la ilaha illallah. Jadi belum selesai dengan hanya mengucapkan la ilaha illallah. Min jami'il aqaidid diniyah. Ya. Konsekuensi la ilaha illallah itu min jami'i al aqaidi ad-diniyah, dari seluruh akidah-akidah, keyakinan-keyakinan di dalam agama Islam. Wa ma tarattaba 'alaiha minal jazaa'i al-ukhrawi, dan ya termasuk juga apa saja yang mengiringinya dari balasan-balasan di akhirat. Ya. Jadi membenarkan al-husna di situ, kalau kata Syekh As-Sa'di adalah membenarkan la ilaha illallah dan membenarkan konsekuensi la ilaha illallah dari perkara-perkara atau dari seluruh ya akidah-akidah agama Islam dan apa saja yang mengiringinya, ya, dari apa? Dari balasan-balasan di akhirat. Balasan-balasan di akhirat ini masuk akidah juga, ya. Kita harus yakin, kita harus iman, ya. Orang yang tidak yakin, tidak iman dengan adanya balasan di hari akhir ini belum dikatakan iman. Makanya iman terhadap hari akhir ini masuk rukun iman. Ya. Jadi masuk di dalamnya al-jaza al-ukhrawi. Ya, al-jaza al-ukhrawi inilah yang sama dengan tafsir pada umumnya. Tafsir pada umumnya ketika mentafsirkan wasaddaqa bil husna adalah membenarkan al-husna, yaitu balasan terbaik di surga. Ya. Balasan terbaik di surga. Jadi kalau Syekh As-Sa'di beliau ya memperinci bahwasanya tafsir al-husna di sini adalah la ilaha illallah, ya, membenarkan la ilaha illallah. Konsekuensinya perkara akidah di dalam agama, dan termasuk juga di dalamnya adalah percaya terhadap ya al-jaza al-ukhrawi. Selanjutnya sudah. Sudah ini ya. Fasanu yassiruhu lil yusra. Jadi ketika orang itu memberikan ya hartanya maupun ibadah badan, bertakwa, membenarkan terhadap al-husna tadi, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mudahkan ia ya terhadap ya jalan yang mudah. Ya, fasanu yassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan ia kepada satu yang mudah. Ai nuyassiru alaihi amrohu. Maksud dari sanu yassiruhu lil yusra adalah ai nuyassiru alaihi amrohu, kami akan mudahkan urusannya. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mudahkan urusannya. Ya. Wa naj'aluhu
musahhilan alaihi atau musahhalan alaihi kulla khairin, dan kami akan jadikan dia mudah ya melakukan terhadap segala kebaikan. Allah jadikan dia mudah beribadah, mudah ya beramal salih. Ini masuk dari ya makna fasanuyassiruhu lil yusra. Muyassiran lahu tarka kulli syarrin atau muyassaron, dimudahkan dia itu ya tarka kulli syarrin, meninggalkan semua keburukan. Beramal soleh dimudahkan oleh Allah, beramal buruk dimudahkan di dalam meninggalkannya. Ya, maksudnya apa? Ditahan oleh Allah, dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini menunjukkan bahwasanya kita beramal soleh itu adalah atas kemudahan dari Allah, dan sebaliknya beramal buruk atau maksiat lalu kita bisa meninggalkannya itu juga sama. Itu kita sedang diberikan kemudahan di dalam meninggalkan, bukan ya semata-mata dari diri kita. Li'annahu ata bi asbabit taisir, karena Allah Subhanahu wa taala ya mendatangkan sebab-sebab kemudahan. Fayassarallahu lahu dzalik, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan terhadapnya dalam hal-hal tersebut. Ya, saya ulangi lagi. Jadi fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa saja yang memberi di situ apa? Ibadah badaniyah, ibadah maliyah. Dan juga wattaqa, dan bertakwa. Bertakwa di situ apa maksudnya? Meninggalkan perkara yang haram dan maksiat. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan terhadap al husna. Al husna di situ apa? La ilaha illallah, konsekuensi la ilaha illallah, dan apa saja yang menjadi akidahnya umat Islam, termasuk di dalamnya adalah keyakinan tentang adanya balasan di hari akhir. Siapa saja yang melakukan itu, yaitu fa amma man aqta wattaqa wasaddaqa bil husna, maka apa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan urusannya. Allah akan jadikan dia mudah melakukan kebaikan. Allah akan jadikan dia mudah meninggalkan keburukan. Ya, dan seterusnya. Baik, selanjutnya. Wa amma man bakhila bima umira bihi fataraka al-infaqa al-wajiba wal mustahabba walam tasmah nafsuhu nafsahu walam tasmah nafsahu bi'adai ma wujiba lillah. Terus wastaghna 'anillah fataraka ubudiyatahu janiban walam yara nafsahu mustaqiratan ghayatal iftiqar ila rabbiha alladhi la najata laha wala fawza wala falaha illa bi an yakuna huwa mahbubuha wa mahbudaha alladhi taksuluhu wa tatawajjahu ilaihi. Baik, barakallahu fikum. Ini kebalikan dari fa amma man a'ta. Ya, yaitu kebalikannya apa? Wa amma man bakhila. Dan adapun orang yang bakhil. Ini kebalikan dari fa amma man a'ta. Kalau a'ta memberi, kalau ini bakhil, ya. Apa yang dimaksud dengan wa amma man bakhila, dan adapun orang yang bakhil itu? Bakhil terhadap apa? Bima amara bihi, terhadap apa yang Allah memerintahkan terhadapnya. Ya, dia bakhil terhadap apa saja yang Allah perintahkan terhadapnya. Fatarokal infaqal wajibah, lalu dia meninggalkan infak yang sifatnya wajib.
karena dia bakhil. Dia meninggalkan infak yang sifatnya wajib. Wal mustahabba, dan yang sifatnya mustahab, sunnah. Ya. Dia meninggalkan infak yang sifatnya wajib dan yang sifatnya mustahab. Ya, karena kebahilannya itu. Walam tasmah nafsahu bi'ada'i ma wajaba lillah, dan tidak berkenan ya pada dirinya itu untuk melakukan apa saja yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk di dalam bakhil di sini bukan hanya bakhil dalam hal harta. Bakhil dalam hal harta tadi sudah disebutkan, bakhil dalam berinfak ya. Bakhil dari infak yang wajib maupun yang sunnah. Masuk juga di dalamnya bakhil adalah dia tidak memperkenankan dirinya untuk melakukan suatu yang wajib. Yang wajib ya, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya apa saja, ya salat, ya puasa, ya tadi yang disebutkan seperti juga ya umrah, haji ya. Ibadah-ibadah ya yang sifatnya wajib ya, itu dia enggan ya untuk melakukannya. Wastaghna, dan dia merasa cukup ya. Maksudnya apa? Wastaghna 'anillah, dia merasa dirinya cukup, tidak butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Fataraka ubudiyatahu janiban, lalu dia meninggalkan ibadahnya sejauh-jauhnya ya. Dia meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan janiban, sejauh-jauhnya. Enggan beribadah, tidak mau beribadah kepada Allah. Walam yara nafsahu muftakiratan ghayatal iftikar ila rabbiha, dan dia tidak memandang, tidak melihat dirinya itu muftakiratan, sebagai orang yang fakir, sebagai orang yang butuh ya. Ghayatal iftikar, dengan puncaknya kefakiran ya. Terhadap siapa? Ila rabbiha, terhadap Tuhannya, yaitu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memandang dirinya itu fakir dengan ya ghayatal iftikar. Kita harusnya apa? Harusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu ya memposisikan diri kita muftakiratan ghayatal iftikar. Itu harusnya memposisikan diri kita sebagai orang yang fakir, yang sangat butuh dengan puncaknya kebutuhan. Bukan hanya butuh gitu saja, tapi ghayatal iftikar, benar-benar butuh, sangat-sangat butuh harusnya. Tapi orang yang bakhil di sini adalah orang yang memandang dirinya ya tidak butuh terhadap Tuhannya. Alladzi la najata laha wala fauza wala falaha illa bi an yakuna huwa mahbubuha wa ma'buduha alladzi taqsiduhu wa tatawajjahu ilaihi. Alladzi, yang mana la najata laha, tidak ada keberhasilan padanya itu ya, atau kesuksesan padanya itu. Wala fauza, tidak ada keberuntungan. Wala falaha, tidak ada ya kemenangan. Illa bi an yakuna, kecuali jika ada, yaitu mahbubuha, yaitu Allah itu, Tuhannya itu sebagai mahbubuha, sebagai kekasihnya, sebagai yang dicintainya. Tidak ya, tidak dikatakan najah, fauz, falah ya, kecuali harus Allah Subhanahu wa taala dijadikan apa? Yang dicintainya, dan wa ma'buduha, dan yang disembahnya, alladzi taqsiduhu wa tatawajjahu ilaihi, yang mana dia menuju terhadap Allah, yaitu ibadahnya, dan ya mengarahkan, menghadapkan ya ibadahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Terus selanjutnya
وكذب بالحسنى أي بما أوجب الله على العباد التصديق به من العقائد الحسنة فسنيسره للعسرى أي الحالة العسرى والخصال الكريمة بأن يكون ميسرا للشر أينما كان مقيدا له أفعال المعاصي نسأل الله العافية. Baik, barakallahu fikum. Jadi selain dia bakhil ya, bakhil di situ dia enggan berinfak dalam hal yang wajib dan mustahab, dia enggan beribadah, wastaghna, dan dia apa? Tidak butuh kepada Allah, merasa cukup dirinya itu. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan terhadap al husna. Ya. Dia mendustakan terhadap al husna. Al husna itu pada umumnya diartikan sebagai balasan terbaik di surga. Tapi kalau ya Syahsadi ya memperinci ya. Al husna di situ adalah la ilaha illallah, dan dijelaskan lagi di ayat ini wa kadzdzaba bil husna ay bima aujaballahu 'alal ibadi at-tasdiqa bihi minal aqaidi al hasanati, yaitu kadzdzaba bil husna, mendustakan terhadap al husna di situ adalah bima aujaballahu 'alal ibad, terhadap apa saja yang Allah wajibkan atas para hamba, yaitu apa? At-tasdiqa bihi, untuk membenarkan terhadapnya. Membenarkan Allah maksudnya la ilaha illallah itu sendiri. Ya, minal aqaidi al hasanati, dari keyakinan atau akidah al hasanah yang baik. Ya. Orang-orang yang bakhila, istaghna, kadzdzaba bil husna itu fasanu yassiruhu lil usra. Ini kebalikan dari ayat sebelumnya, yaitu kalau ayat sebelumnya fasanu yassiruhu lil yusra, ini fasanu yassiruhu lil usra. Ya, pakai ain. Ya, kami akan mudahkan dia itu terhadap jalan yang sukar, jalan yang sulit. Ai lil halatil usrati, ai maksudnya keadaan yang sukar, keadaan yang sulit. Wal khisalidz dzamimati, yaitu akhlak yang tercela. Dia akan ya diberi kesulitan, akhlaknya dibikin apa? Tercela. Bi an yakuna muyassaran lisyarri aina makana, dimudahkan dia terhadap keburukan di mana saja dia berada. Dia ada di sini, dia ada di sana, dia ada di mana-mana, dimudahkan dalam keburukan, bukan dimudahkan dalam kebaikan. Disebabkan apa? Disebabkan tadi dia bakhil, dia istaghna, dia kadzdzaba bil husna tadi, ya. Wa muqayyadan lahu af'ala al-ma'asi, dan terikat padanya itu perbuatan-perbuatan kemaksiatan ya. Jadi dia senantiasa ya melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perkara yang diharamkan. Nas'alullaha al-afiyah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Ya, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sikap seperti itu. Ya. Ini kurang berapa menit? 1 menit kan? Baik, saya rasa sampai di sini dulu. Nanti kalau ada yang ditanyakan setelah adzan. Barakallahu fikum. Diadzani dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini terkait dengan ayat yang kelima, Ustaz. Ya. Fa'amman a'ta wa taqwa. Adapun orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Ini pertanyaannya lewat cerita dulu, Ustaz. Lewat? Teman kami itu menabung dengan niat untuk pergi umroh, Ustaz, di sebuah lembaga atau yayasan
Kemudian seiring berjalannya waktu, setelah merasa cukup tabungannya, qadarullah pihak yayasan atau lembaga ini tidak amanah, alias uangnya itu dibawa kabur. Pertanyaannya, apakah teman kami yang sudah berniat dan mengumpulkan bekal yang cukup ini tetap mendapat pahala umroh meskipun dia gagal? Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya teman kami itu mengikhlaskan uang yang hilang itu, apakah pihak yayasan itu di akhirat kelak akan tetap diminta pertanggungjawaban untuk membayarnya? Jazakallahu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Untuk yang pertama, jadi pertanyaannya, ada seorang menabung di satu yayasan dengan niat nanti tabungan tersebut akan digunakan untuk umroh. Namun ya, yayasan tersebut tidak amanah sehingga ya gampangnya dibawa kabur uang tersebut, sehingga ya orang tersebut tidak jadi umroh ya, karena uangnya sudah dibawa kabur. Nah, barakallahu fikum, apakah ya niat untuk umrohnya itu meskipun dia tidak jadi berangkat umroh dicatat sebagai pahala umroh, begitu ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, dicatat niatnya itu, niat solihnya itu dicatat. Niat solihnya, niat umrohnya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat kebaikan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi niat solih itu dia sebatas mendapatkan ya niat solihnya saja, tidak menyamai orang yang berangkat umroh secara hakiki, yaitu berangkat umroh beneran. Orang yang niat umroh terus tidak jadi karena satu hal yang ma'dzur tadi, itu dia betul dapat catatan amal solih berupa niat solihnya itu. Tapi apakah sama dengan orang yang mengerjakan umroh yang sebenarnya, yang datang ke Mekah, ke Madinah, ya? Apakah sama? Ya tidak sama. Cuma niat solihnya sudah Allah Subhanahu wa taala catat, dan Allah Subhanahu wa taala ya lebih tahu. Allah Subhanahu wa taala Rahman Rahim, ya, mengetahui tentang keadaan seorang hamba, ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan ya amal solih dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala tahu dia itu sedang dizalimi, ya. Maka kita tidak usah istilahnya kepikiran masalah pahala, karena Allah Subhanahu wa taala itu ketika memberikan pahala itu dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, tidak akan pernah ya menyia-nyiakan ya amalan-amalan seorang hamba, ya. Allah tahu ini orang terdolimi, Allah tahu orang ini ya tingkatan musibahnya sekian-sekian, itu beda ya. Tentunya pahalanya dari Allah ya, tentunya ya sesuai dengan ya usaha atau besarnya musibah, besarnya ujian yang menimpanya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, berkenaan dengan orang yang menabung tadi sudah mengikhlaskan, betul? Sudah mengikhlaskan uang yang hilang tersebut. Apakah ya yayasan yang tadi zalim membawa lari uang umat itu tetap dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Baik, barakallahu fikum. Ini ada rinciannya,
yang menabung tadi itu mengikhlaskan dan disampaikan kepada pihak yayasan, dan yayasan meminta maaf dengan sebenar-benarnya minta maaf dan berjanji akan mengganti. Karena ini bukan hanya dengan minta maaf ini terus uang ini diambil siapa? Maksudnya dikasihkan ke siapa? Diikhlaskan dikasih ke siapa? Yayasan. Yayasan ya enggak bisa. Bisa. Ini kan yang bermasalah kan oknumnya, bukan. Jadi kalau diikhlaskan ke yayasan tidak masalah. Tidak masalah dalam artian nanti oleh yayasan itu diperuntukkan kepada yang lainnya. Nanti kalau sudah punya uang dengan sebesar itu, umpamanya yang diambil 23 juta, nanti ketika punya uang 23 juta akan disalurkan kepada orang miskin dan lain sebagainya. Jadi yang menabung tadi itu mengikhlaskan kepada siapa, dalam hal apa, itu harus benar itu. Jadi harus dirinci. Kalau hanya sekedar sudah saya ikhlas, uang saya hilang, itu kan selesai untuk dirinya, tapi tidak selesai untuk yayasannya. Jadi yang dimaksud sudah ikhlas itu ikhlas uang saya sudah saya ikhlaskan, sudah hilang itu sudah saya ikhlaskan. Tapi kan selesai untuk dirinya, tapi untuk yayasannya belum selesai. Kenapa? Yayasannya kezalimannya belum diselesaikan masalahnya. Dia belum minta maaf, kalau kezaliman berupa harta itu nggak bisa hanya minta maaf, harus dikembalikan. Ya. Harus dikembalikan. Ya. Karena ini yayasan masanya. Kalau personal lain lagi. Jadi nabungnya saya ke jenengan si B. Terus alhamdulillah jenengan bawa kabur. Terus saya ikhlaskan. Saya bilang ke jenengan, saya sudah ikhlaskan. Terus jenengan tidak usah ganti. Selesai kan masalahnya. Karena personal. Tapi ini kan ke yayasan. Kalau yayasan ini kan milik umat, ya. Milik umat. Sehingga diikhlaskan kepada siapa? Umpamanya pihak yayasannya sudah memaafkan, sudah minta maaf, sudah minta maaf dan sudah menerima penjelasan dari yang menabung tadi. Apakah yang menjadi unsur-unsur di dalamnya itu juga rela dengan hilangnya uang itu? Jadi kalau yayasan nggak bisa. Jadi itu akan dipertanggungjawabkan sampai pihak yayasannya tersebut mengganti. Caranya gimana? Ya ketika nanti punya uang, janji untuk dikembalikan atau minta izin kepada orang tersebut untuk dialihkan kepada fakir miskin dan seterusnya. Kalau memang tidak mau bentuk uang, saya alihkan ke fakir miskin. Tentunya ya harus ditunaikan sebagaimana mestinya. Barakallahu fikum. Cukup ya? Cukup. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk panjenengan semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.